Ya, Sehingga membagi kue pembangunan, bagaimana ini kepada rakyat. Jadi jangan hanya ke Smart people, terima kasih sudah bergabung di Iptek Talk. Sobat dua, ternyata tanpa kita sadari Selamat sore Smart People, senang sekali saya Wika Wijayanti kembali hadir menemani sore Anda dalam Iptek Talk, Smart Program for Smart People. Seperti biasa, saya akan menghadirkan informasi terkini mengenai riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Smart People, di episode kali ini, kami akan menghadirkan dialog spesial launching Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-16 tahun 2011 dengan tema Inovasi untuk Kesejahteraan Rakyat. Dialog ini dipersembahkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dengan narasumber Menteri Negara Riset dan Teknologi, Wakil Ketua Kadin, Kepala BPPT, dan Direktur Utama Kalbe Farma dengan moderator Pitan Daslani, pemimpin redaksi Majalah Kampus Indonesia. Dan Smart People, inilah dialog spesial launching Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-16 tahun 2011. Langsung dari Auditorium Gedung 2 BPPT Jakarta. dalam putaran kedua nanti kita akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk berinteraksi dengan para panelis kita. Tapi sebelumnya kita ingin dengar mungkin sekilas penjelasan dari Pak Menteri. Adakah bidang-bidang yang apabila kita kembangkan teknologinya akan membuat Indonesia unggul di pasar dunia, tapi sekaligus juga akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, sekaligus menciptakan competitive edge kita di pasar dunia. Pak Menteri silakan. Sebetulnya dengan MP3E itu kita sudah membuat solusi sistemik ya. Tadi disampaikan bahwa daya saing itu memang bukan hanya inovasi saja, bukan masalah technological readiness, tetapi 12 pilar, dan tadi masalah ekonomi makro, masalah infrastruktur dan berbagai hal ya. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa inovasi, bahwa daya saing itu akan muncul kalau hanya berpijak pada satu pilar saja, pilar sains dan teknologi, saya kira itu sesuatu yang mustahil. Nah, sehingga di sini kita melihat banyak pilar-pilar yang harus mendukung kebijakan ini sehingga knowledge based economy itu bisa kita tumbuhkan. Nah, dalam MP3E ini sebetulnya sebuah solusi sistemik yang disampaikan oleh pemerintah dan telah dibicarakan juga dengan dunia swasta ya, dengan para peneliti, bahkan disederhanakan. Presiden di sini sebagai pemimpinnya, dibentuk KP3EI, Komite Percepatan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Ada 3 pokja yang menjadi pilar penting kaitan dengan masalah regulasi. Kedua, masalah infrastruktur yang kaitan dengan masalah logistik, ini juga menjadi solusi. Dan yang berhubungan dengan acara ini sebetulnya pilar peningkatan kapasitas SDM dan Iptek. Di sini Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset diminta untuk mengkoordinasikan. Nah, sehingga apa yang dicanangkan oleh master plan, di dalam master plan itu dikatakan dana riset yang harus diinvestasikan oleh pemerintah dan swasta sekitar 1% dari PDB ya. Nah, kalau saya sudah mengkalkulasi secara kasar, sebetulnya belanja litbang atau dana-dana APBN ya, ini kan sudah dikeluarkan dari APBN dari berbagai kementerian lembaga sekitar 10 triliun ya. Itu tadi Pak Bun udah menghitung 0, berapa. Sebetulnya itu baru insentif dari pemerintah. Nah, sekarang mau mengajak swastanya. Kalau dari 7.000 triliun ya tadi itu, kalau 1%-nya ya 70 triliun sebetulnya. Nah, jadi yang 60-nya ini kami lagi minta sumbangan ke dunia swasta nih. Nah, pemerintah dengan kebijakan MP3E ini memberikan building confidence ya. Jadi kita akan membangun koridor-koridor itu di 6 koridor ekonomi. Di situ ada 22 kegiatan ekonomi utama.
Nah, di sini Bapak Presiden meminta coba berikan sentuhan R&D sehingga produk-produk yang dihasilkan di daerah-daerah tersebut bisa kompetitif. Karena itu Hari Kebangkitan Teknologi Nasional dicanangkan sebagai hari kebangkitan kita bersama untuk memperkuat pilar yang ketiga. Jadi kita sudah melalui menuju jalan yang sama. Inilah upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita punya optimisme ya. Kalau kebersamaan ini tidak cepat berlalu ya Pak ya, insya Allah visi 2025 sebagai visi kita bersama, visi kebangsaan Indonesia yang maju, adil ya, dan sejahtera secara bersama-sama mampu kita wujudkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Saya ingin melontarkan pertanyaan yang sama untuk dilihat dari perspektif pengusaha, Pak. Di bidang apa sebetulnya Indonesia itu bisa unggul di pasar dunia dan sekaligus bisa meningkatkan pengembangannya, itu bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat? Apa sih sebetulnya kemauan Kadin itu di bidang apa yang kalau kita kembangkan investasinya, maka benar-benar Indonesia itu menjadi eksportir terbesar di pasar dunia, tapi prosesnya membuat kesejahteraan rakyat bertambah? Sebelum kita berangan-angan untuk ekspor, bagaimana kita mengurangi import sebetulnya? Ini penting sekali. Walaupun toh kita sekarang barangkali lebih murah import daripada kita produk kita, karena import itu disubsidi oleh negara tersebut, sehingga mereka bisa mengalahkan petani kita. Tetapi kalau kita berpikir bahwa hari ini penduduk dunia sudah 7 miliar, 2045 9 miliar. Kalau jagung itu dan kedelai nanti hanya cukup untuk kasih makan orang Amerika, dia tidak akan ekspor lagi ke Indonesia. Kita mau makan apa? Beras kita juga impor, Pak. Ini yang barangkali kita perlukan sebelum kita bercita-cita ekspor. Import kita itu dikurangilah ketergantungan itu. Saya kira ASEAN pada pertemuan Perdana Menteri seluruh ASEAN dan Kepala Negara itu sudah setuju bahwa kita menjalankan bagaimana memberi makan dunia ini. Jadi saya mohon nanti juga dalam riset-riset itu ditentukan mana yang lebih urgent. Sehingga link and match. Artinya apa? Yang ditemukan oleh dunia pensuplai teknologi sesuai dengan yang dikehendaki oleh pengguna teknologi. Generasi muda Indonesia, baik yang pendidikan dari luar ataupun yang juga dari dalam, sudah banyak menghasilkan hal-hal yang ditemukan dalam dunia maya, Pak. Ketika ditawarkan di sini itu belum laku. Begitu sudah dibeli oleh orang luar, ada investasi dari luar, dibeli juga oleh kita. Ini barangkali satu hal yang sangat-sangat ironi, Pak, yang kita temukan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Pak. terima kasih. Itu sangat challenging bagi kita ya. Dr. Bun, silakan. Ya, saya melihat kesempatan peluang banyaknya bukan main. Tapi kita itu harus melakukan priority setting. Sekarang kita lihat Indonesia. Keunggulan Indonesia apa saja? Nomor 1 komoditi. Komoditi yang sekarang bukan main banyaknya coal, batu bara. Di Kalimantan tinggal dikeruk. Ya. Kelapa sawit nomor 1 di dunia. Singkong nomor 2 masih di Indonesia. Produksi sorbitol dan sebagainya. Jadi memang nomor 1 yang harus kita lihat adalah import substitution sama export promotion. Dari kekuatan yang ada sekarang, kekuatan itu komoditi, memang itulah komoditi. Tapi kembali sumber daya alam. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa sumber daya alam pada suatu waktu kan habis. Nantinya mesti gantinya dengan apa? Otak, knowledge. Itulah yang penting sekali. Kita sekarang melihat, oke, kekuatan yang sekarang ada kita cari, kemudian itu kita tingkatkan. Bukan hanya dengan ekspor sebagai barang mentah, diekspor dengan pelan-pelan, tapi jangan terlalu lambat ya, mesti cepat juga. Jadi kita harus cepat sekali meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Tapi kembali lagi, kita nggak boleh lihat komoditinya saja. Kita lihat ilmu-ilmu yang akan datang apa. Inilah yang saya kira perlu sekali kita perhatikan. Supaya SDM kita itu dipersiapkan.
mempelajari ilmu-ilmu yang baru. Apa saja ilmu-ilmu yang baru? Saya melihat salah satu ilmu material science. Material science, waduh, majunya bukan main itu. Material termasuk nanoteknologi, ya, nanotek dari karbon itu semuanya. Nah, itu juga masa depannya bukan main bagusnya. Dan kita di Kalbe Pharma dalam hal ini memperhatikan life science. Yang life science yang bakal maju sekali apa? Sel punca, stem cell. Sel punca itu banyak sekali di sumsum tulang. Kita itu pada suatu akan meninggal, ya. Peran sel punca buat regenerasi badan kita penting sekali. Sebagai contoh, cicak kalau buntutnya putus, tumbuh lagi. Karena itu regenerasi. Karena sel punca. Tapi manusia sedemikian berkembangnya sehingga kalau kakinya putus nggak bisa tumbuh lagi. Ini kelemahannya karena evolusinya sudah sangat maju. Tapi kenyataannya dengan menggunakan stem cell ini, sel punca, maka bisa dilakukan regenerasi. Dan pada suatu waktu impiannya adalah terjadi rejuvenation. Orang yang sudah tua, ya, dikasih stem cell akan jadi muda lagi. Pak Marzan, seberapa banyakkah invention yang dikumpulkan yang sedang menanti sentuhan dunia usaha? Kalau kita menghitung berapa banyak, itu sebetulnya kan banyak ya. Sebab yang dihasilkan itu kan tidak semata-mata yang ada di BPPT. Ada di LIPI, ada di Batan, di Bapeten, di lembaga-lembaga LPNK 8, ada di perguruan tinggi, ada di badan-badan litbang. Nah, kalau yang diinventarisasi tadi disampaikan 102, nanti sebentar lagi keluar 103 kan, inovasi itu merupakan pilihan ya, puncak-puncak dari inovasi. Tapi kalau inovasinya kan banyak sekali. Masalahnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi ini. Kemudian bagaimana kita bisa mempertemukan antara hasil ini dengan apa yang dibutuhkan oleh industri tadi. Dan bagaimana pula pemerintah harus mendukung upaya untuk matching ini ya, dengan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk itu. Kita kan sebetulnya tadi sudah berbicara mengenai koridor-koridor ekonomi. Koridor-koridor ekonomi ini sebetulnya bisa kita bayangkan sebagai sebuah klaster-klaster. Katakan Sumatera disebut sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Berarti ini kan klasternya itu yang akan kita bangun. Ini kegiatan litbang, inovasi, pengembangan SDM dan iptek nasional itu bagaimana? Solusinya itu adalah sebuah upaya penguatan dan pengembangan sistem inovasi daerah. Mungkin berbasis koridor-koridor ekonomi tadi. Saya kira itu Pak, sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus sekali, sangat inspiratif. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Pak Menteri. Kita berada di era otonomi daerah, di mana sentra-sentra pembangunan itu berada di kabupaten kota. Investasi dan perusahaan-perusahaan proyek-proyek baru itu berlangsung berhubungan dengan pemerintah daerah tingkat 1 dan pemerintah daerah tingkat 2. Bagaimana mengkoordinasikan semuanya itu supaya bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan visi 2025. Perencanaan MP3EI itu melibatkan pemerintah daerah juga, melibatkan dunia usaha, melibatkan berbagai kementerian lembaga, sehingga ini merupakan komitmen bersama. Nanti berbagi peran. Ya. Siapa misalnya untuk koridor Sumatera, ketuanya menteri, wakil ketuanya gubernur, lalu keterlibatan kepala daerah juga ada, dan keterlibatan dari Kadin juga ada, ya. Ini satu optimisme yang perlu kita banggakan gitu ya. Di semua sektor punya keinginan bersama, mungkin begitu. Terima kasih, luar biasa. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengemukakan pendapat ataupun bertanya langsung kepada para panelis. Silakan memperkenalkan diri dan langsung to the point. Saya Anita Firmanti dari Litbang PU. Begini, sebenarnya diskusinya sangat menarik dan sudah banyak disebutkan tadi mengenai perlunya mapping barangkali dari apa yang dimiliki
oleh lembaga-lembaga yang melakukan penelitian dan pengembangan, baik itu di bawah Kementerian Ristek maupun yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Bagaimana itu segera terjadi begitu Pak? Jangan sampai ini aja kita berdiskusi hari ini ada wacana perlu pemetaan. Karena sampai sekarang kami merasakan banyaknya duplikasi kegiatan Litbang. Misalnya di kami di KPU-an melakukan penelitian tentang yang terkait dengan kegempaan untuk bangunan tahan gempa di BPPT barangkali ada juga skopnya saling tumpang tindih begitu. Kalau memang sudah ada MP3EI barangkali perlu ada satu desain kebijakan nasional tentang industri. Seperti di Malaysia tentang kelapa sawit, itu sampai bagaimana mereka mengembangkan zero waste di industrinya. Kemudian juga klaster industri-industri yang perlu dikembangkan. Nah ini saya kira sesuatu yang perlu kita pikirkan bagaimana desain pembangunan yang memang berdasarkan komoditi dan dipatuhi oleh semua institusi. Jangan sampai kita ini membuat desain pembangunan tetap saja masing-masing bekerja sesuai dengan apa maunya, bukan apa yang seharusnya. Sampai hari ini Bapak, banyak pengusaha menjadi kaya, tetapi peneliti kami tidak sepeser pun memperoleh uang dari teknologi yang sudah digunakan karena kami ingin berjalan sesuai aturan. Belum ada aturan dari pemerintah sampai saat ini intellectual property right itu agar dapat dibayarkan ke peneliti. Secara resmi, Ristek ini mestinya juga Bapak mungkin Pak Menteri bisa mendorong kami untuk dapat memperoleh hak para peneliti yang sekaligus kami gunakan untuk meningkatkan kemampuan risetnya dan bahkan sebenarnya ingin menyekolahkan untuk yang sudah lewat usia, karena umumnya beasiswa hanya untuk yang usia 35 tahun ke bawah, tapi yang usia 35 tahun ke atas tidak ada Pak yang mau memberi beasiswa. Nah, kalau intellectual property right ini dapat kami peroleh, dapat mendorong bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang sudah usianya lebih dari 35 tahun. Jadi saya kira Pak Menteri langsung aja menjawabnya. Inilah sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintah. Saya sendiri oleh Bapak Presiden diminta bagaimana menghilangkan tumpang tindih riset. Sekarang itu sudah ada instrumennya. MP3EI ini sebetulnya alat untuk mengkoordinasikan, ya, mensinergikan. Ya. Jadi pertama saya kemarin mengunjungi Puslitbang PU ya, saya sangat melihat ya, memang PU itu bergerak dari demand driven. Apa sebetulnya permasalahan di lapangan, lalu dibuat researchnya, ya. Tetapi pemanfaatnya baru skala prototipe dan digunakan di lingkungan sendiri. Nah, bagaimana sebetulnya dalam proses dari penemuan sampai ke punya pengaruh sosial ekonomi itu kan inovasi itu sebetulnya sampai ke pengaruh sosial ekonomi. Nah, menjadi permasalahan ada beberapa regulasi yang tadi jangan sampai para peneliti juga tidak dapat apa-apa, menderita ya. Nah, ini peraturannya sedang dibuat ya. Kemarin saya dengan Bapak Menteri PU sudah mendiskusikannya. Saya kira di berbagai kementerian dan lembaga itu akan ditemukan hal yang sama. Jadi kalau Ristek itu mengapresiasi beberapa temuan-temuan bukan hanya dari inventor pemerintah saja, termasuk inventor swasta pun ya, itu bagian dari apresiasi. Nah, ini dengan adanya apresiasi untuk inovasi 103 tahun ini, tahun depan 104, ya dari itu adalah puncak gunung es ya yang bisa kami angkat. Tetapi sebenarnya yang menjadi penting bagi kita adalah adanya interaksi, adanya media untuk melakukan kolaborasi itu yang menjadi penting ya, antara para inventor dengan dunia usaha. Masing-masing punya kebutuhan. Pemerintah lebih berperan di membangun ekosistem yang kondusif. Itu mungkin secara umum jawaban yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri. Pak Marzan silakan.
Apa yang disampaikan itu betul ya, bahwa duplikasi kegiatan, pemetaan kemampuan ini kan kita perlukan. Nah, upaya-upaya karena ini sebenarnya sudah ada, misalnya fokus group discussion, kemudian membahas secara bersama-sama apa yang menjadi kegiatan bersama. Tapi dengan adanya MP3I ini kan tiba-tiba kita ada fokus. Misalnya jembatan, membangun jembatan Selat Sunda. Nah, tiba-tiba dengan adanya headline seperti membangun jembatan Selat Sunda itu, Balitbang BU bisa memberikan langsung angkat tangan bahwa kami bisa kontribusi di sini loh. BPPT di sini. Lembaga lain juga bisa kontribusi. Dengan sendirinya tadi tumpang tindih dan duplikasi ini bisa tereduksi. Karena kita sekarang menjadi fokus pada apa yang sudah jadi judul dari kegiatan utama itu. Nah, ini yang tadi saya maksudkan bahwa dengan cara begini, ini sebetulnya MP3I juga bisa menjadi pemicu bagi terkonsolidasinya kekuatan-kekuatan di badan-badan litbang ini. Tapi juga kita mengacu pada kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pelaksanaan kegiatan itu. Tidak lagi misalnya kita membuat kegiatan yang misalnya tidak terkait dengan jembatan Selat Sunda ini. Nah, ini sebagai contoh, dan tadi kelapa sawit juga saya sampaikan. Kalau begitu ya Universitas Riau itu fokusnya kelapa sawit aja misalnya, atau di Maluku itu fokusnya di perikanan saja. Tapi kan harus ada kegiatan besar yang mampu menampung ya dari apa yang dihasilkan inovasi-inovasi dari para cendekiawan, universitas dan lembaga litbang itu. Masih ada lagi pertanyaan yang dari floor, silakan sebelum kita, silakan Bu. Penelitian yang ada baik di perguruan tinggi maupun di lembaga penelitian umumnya masih skala laboratori. Sangat masih jauh untuk menuju ke industri. Jadi kadang-kadang industri itu tidak mau tahu, yang penting aku tinggal produksi. Nah, ini sebuah hollow middle, karena kalau skala lab menuju industri tanpa ada validasi di tingkat scale up atau skala pilot misalnya, itu masih sangat jauh, dan kita tetap main berkutik terus seperti permainan begitu, tidak pernah berpikir ke arah industri. Jadi sangat ingin mudah-mudahan Pak Menteri mewujudkan keinginan yang sudah ada, membangun Puspitek ini menjadi suatu laboratori yang skala pilot untuk bidang apa saja. Tadi mesti Pak Gun juga sangat tahu kalau industri farmasi itu sangat perlu untuk skala pilot supaya sangat ready untuk diproduksi di skala industri. Kemudian desain kebijakan nasional industri, ya sekali lagi ini kan sambil jalan, ini desainnya muncul nanti. Jadi MP3I ini memang komprehensif sekali. Sudah proyek-proyeknya itu sudah ada. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan kan? Perundang-undangan, kalau ada yang tidak harmonis mau dirubah. Ya begitu Pak Menteri ya. Peraturan presiden pemerintah tidak harmonis, ganti. Kepres, perpres, ganti. Ini not business as usual, ya. Presiden sendiri yang menyampaikan demikian. Jadi kalau ada yang tidak harmonis dengan apa yang sudah menjadi rencana, ini akan diperbaiki, akan disempurnakan. Nah, ini nanti akan membaik ini semuanya ini, karena ada sistem pelaksanaan dan ada sistem pengendalian. Kalau ada yang tidak jalan, pasti bottleneckingnya itu akan dilihat di mana masalahnya. Nah, kemudian terkait dengan IPR, nah ini memang pada saat ini setahu saya memang dilakukan dengan kebijakan institusi ya. Kalau di BPPT sendiri ini sebagai contoh, IPR kita itu kita bisa melakukan lisensi. Misalnya saja yang saat ini sebagai contoh yang sudah dilisensi oleh industri itu adalah alat untuk perisalah ya, notulensi dari kegiatan secara otomatis yang mengkonversi pembicaraan kita ini menjadi risalah secara tertulis, bisa diringkas. Itu saat ini diproduksi oleh PT Inti dan lisensinya itu masuk ke PNBP, BPPT. Dari PNBP ini kemudian didistribusikan 40% dari license fee ini menjadi hak dari the truth inventors, para pelaku, para pengembang dari teknologi ini. Kemudian 40% lagi itu kepada unit-unitnya, ya 20% kembali kepada pusat di BPPT. Jadi ini kita atur demikian sehingga penelitinya, perekayasanya tidak cuma gigit jari seperti yang Ibu sampaikan tadi.
Saya kira itu sebagai gambaran kami. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita berikan kesempatan kepada masing-masing panelis untuk memberikan harapan, himbauan ataupun kesimpulan. Apa sebetulnya yang setelah kita mendengar semua paparan ini, apa yang mesti kita lakukan sekarang secara kompak, triple helix? Akademisi, lembaga penelitian, sektor dunia usaha, dan pemerintah sebagai regulator. Kadin Indonesia mengharapkan bahwa apa yang dihasilkan inovasi-inovasi itu bisa digunakan di dunia industri dan akhirnya bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Yang kita buka untuk segera yaitu komunikasi, Pak. Dari komunikasi hasil yang dicapai yang melalui Menristek bisa diberikan kepada dunia usaha, dan begitu nanti juga Kadin Indonesia akan mengadakan inventarisasi, Pak, teknologi apa yang sebetulnya perlu dikembangkan dan kita bisa serahkan untuk dikembangkan kepada riset dan teknologi. Saya kira itu yang diharapkan Kadin Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, nusa dan bangsa. Kita berharap pemerintah dengan aspirasi yang ada mampu membangun ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya kolaborasi antara peneliti dengan dunia usaha, dan dunia usaha juga saya kira penuh banyak ya kepentingan-kepentingan atau keinginan-keinginan untuk meningkatkan kapasitasnya, untuk membangun daya saing, dan di sini dari peneliti juga mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha sehingga produk-produk inovasi itu bisa mensejahterakan rakyat. Saya kira apa yang menjadi topik bahasan pada hari ini memang merupakan salah satu yang ditunggu ya hasilnya oleh masyarakat, dan sekali lagi memang adanya program yang dicanangkan oleh pemerintah, pembangunan sistem inovasi, ada program MP3I dan sebagainya. Ini merupakan opportunity bagi kita ya, kesempatan bagi kita untuk berkolaborasi ya lebih baik lagi dari apa yang sudah pernah kita lakukan. Saya kira itu saya. Saya teringat kepada waktu pimpinan Fraunhofer datang ke Indonesia dan dia mengatakan satu hal, money must create money through R&D. Inilah jadi kuncinya. Kalau kita itu mengeluarkan uang itu buat penelitian, maka dari uang penelitian itu mesti tetap menghasilkan uang lagi dari komersialisasi produk. Ini saya kira penting sekali. Dan yang kedua, kembali lagi ABG ini potensi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan sempurna dan salat yang didirikan, anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau zat yang tidak akan mengubah janji. Kita berharap pemerintah dengan aspirasi yang ada mampu membangun ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya kolaborasi antara peneliti dengan dunia usaha, dan dunia usaha juga saya kira penuh banyak ya kepentingan-kepentingan atau keinginan-keinginan untuk meningkatkan kapasitasnya, untuk membangun daya saing, dan di sini dari peneliti juga mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha sehingga produk-produk inovasi itu bisa mensejahterakan rakyat. Saya kira apa yang menjadi topik bahasan pada hari ini memang merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu ya hasilnya oleh masyarakat, dan sekali lagi memang adanya program yang dicanangkan oleh pemerintah, pembangunan sistem inovasi, ada program MP3I dan sebagainya. Ini merupakan opportunity bagi kita, ya kesempatan bagi kita untuk berkolaborasi, ya lebih baik lagi dari apa yang sudah pernah kita lakukan. Saya kira itu saya. Saya teringat kepada waktu pimpinan Fraunhofer datang ke Indonesia dan dia mengatakan satu hal, money must create money through R&D. Inilah jadi kuncinya. Kalau kita itu mengeluarkan uang itu buat penelitian, maka dari uang penelitian itu mesti tetap menghasilkan uang lagi dari komersialisasi produk. Ini saya kira penting sekali. Dan yang kedua, kembali lagi ABG ini potensinya besar sekali, tetapi mesti disatukan. Nah, penyatuannya kembali lagi adalah alangkah baik melalui science parks, Pak. Karena science parks ini ABG-nya itu akan berkumpul, dan dengan demikian tukar pikiran terjadi, dan nantinya penelitian itu bukan menghasilkan just for research, tapi pada akhirnya menjadi produk yang bisa dimanfaatkan. Dan ketiga, ini tentunya semuanya adalah untuk menghilangkan kemiskinan, Pak. Dan kemiskinan ini yang menjadi masalah utama. Bisa diatasi hanya kalau ada kerjasama yang baik sekali antara ABGI ini, Pak. Terima kasih. Saya pikir semua bahan, semua masukan bagus-bagus semua, tinggal bagaimana kita meramu. Kita harapkan Kadin Indonesia akan memberikan masukan yang sangat berarti. Kita tunggu teman-teman dari media massa juga kita harapkan menjadi pendorong supaya teknologi menjadi ikon kita. Bila perlu ciptakan rubrik teknologi di semua media massa. Apabila pengusaha ingin mencari tahu update teknologi, dia tinggal baca koran dan dia tahu peluang-peluang apa yang ada. Ini kita harapkan demi memajukan bangsa kita bersama. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart People, demikian dialog spesial Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-16 tahun 2011.
Saya Wika Wijayanti, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode yang akan datang di Iptek Talk, Smart Program for Smart People.